langsung aja ya, kupas ya. Ini Pak Teddy bebas saja jawabnya. Menurut Pak Teddy, ya, kira-kira selama ini manusia merasa bermasalah itu kenapa, Pak? Manusia merasa bermasalah karena keinginannya tidak terlaksana. Satu, tidak sesuai dengan keinginan dia. Yang kedua, kenapa dia bermasalah? Karena ingin segera keluar dari permasalahan itu sendiri. Oke, sekarang saya tambah poinnya ya. Itu semua benar, cuman ketika kita gali lebih dalam, ternyata yang pertama ada 2 poin memang. Jadi manusia yang merasa bermasalah itu biasanya yang pertama adalah karena niat ikhtiar yang dilakukan itu untuk menyelesaikan masalah. Ya, segera keluar dari permasalahan. Jadi pertama pasti kalau kita tanya kepada semua orang, dia melakukan ikhtiar terhadap masalahnya itu, pasti niatnya itu untuk menyelesaikan masalah. Nah ini kan sebenarnya mulai bermasalah di sini sebenarnya dari awal. Ya, dari awal mulai bermasalah, betul. Dari awal mulai bermasalah. Nah, terus yang kedua, ini yang poin paling penting adalah ternyata manusia itu tidak menyadari bahwa dia itu tidak bisa menyelesaikan masalah, Pak. Ya, betul. Makanya yang pertama niatnya untuk menyelesaikan masalah, dasarnya adalah karena dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu tidak bisa menyelesaikan. Makanya ketika tanda kutip tidak selesai-selesai, akhirnya memang menjadi muter-muter di situ dan terus merasa bermasalah. Nah, berarti kan sebenarnya poin yang penting itu adalah ketika kita mempunyai masalah apapun, harusnya kan 2 poin ini disadari dulu. Oh, niat saya di dalam berikhtiar itu supaya Allah mau menyelesaikan. Yang kedua, ternyata saya itu tidak bisa menyelesaikan. Berarti tanda kutip salah dong kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bisa atau di luar kemampuan kita sendiri. Kan aneh jadinya. Kayak misalnya Pak Teddy bukan dokter, orang sakit terus Pak Teddy ingin berusaha untuk menyembuhkan, kan nggak bisa. Ya, bukan sembuh malah makin ini ya. Iya. Parah ya. Akhirnya tuh kenapa jadi bermasalah? Karena kita merasa melakukan sesuatu yang memang di luar kemampuan kita. Makanya orang pusing itu kan karena itu, melakukan segala sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya. Jadi poin-poin utama itu menurut saya itu 2 poin. Satu hal, pertama niatnya memang dari awal tidak menyadari bahwa ikhtiar yang dilakukan itu sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah, harusnya supaya Allah mau menyelesaikan. Yang kedua, dia memang tidak menyadari selama ini bahwa kita tuh tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan untuk menentukan kapan masalah itu selesai pun kan kita tidak bisa. Tapi kita menginginkan secepatnya untuk menyelesaikan, kan jadi nyambung. Ya, jadi nggak nyambung ya. Betul. Nah, makanya nanti kalau misalnya ada orang-orang atau misalnya yang curhat apapun, disadarkan dulu Pak langkahnya. Tanya keinginannya apa, terus yang kedua niat ikhtiarnya itu untuk apa. Tiga tuh dia tuh tahu nggak bahwa selama ini sebenarnya semua permasalahan kehidupan itu manusia tuh tidak punya kemampuan atau tidak punya otoritas untuk menyelesaikan itu. Gitu Pak Teddy. Paham? Kalau secara umum kan gini, pasti kita tanya, pasti yang jamaah yang tanya ini berkeinginan supaya dia segera secepatnya keluar dari permasalahan yang ada. Betul. Tapi tanya, bisa nggak? Ya, nggak bisa kan gitu ya. Bisa. Nah, berarti kan dia sama saja menginginkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ini kan yang membuat pusing Anda. Menginginkan sesuatu yang nggak bisa dia kontrol ya. Ya jadi kan artinya kan jadinya stresnya itu karena di situ, khawatirnya itu kan di situ. Dia menginginkan sesuatu yang dia tahu tuh dia tuh nggak bisa mengontrol atau tidak punya kemampuan untuk ke sana kan Pak? Betul. Akhirnya jadi bingung gitu loh. Kayak kita sakit misalnya, kan kita nggak bisa menentukan sembuhnya kapan. Tapi kita ingin sembuh, tapi kita nggak bisa menentukan juga kapan. Nah itu sebenarnya poin-poinnya yang harus disadari. Oke, Pak Teddy. Terima kasih. Ya udah kalau gitu. Makasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.